Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mengawali pembelajaran pada hari ini kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mendalami materi di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Selanjutnya, Pak Amin berharap anak-anak semua dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Anak-anak, siapkan alat tulisnya ya. Membaca dan menentukan waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjuk waktu. Pada jam analog terdapat dua jarum jam. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Membaca dan menentukan tanda waktu. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Kira-kira ini pukul berapa ya? Jonas sedang makan siang. Nah, kalau kita perhatikan, Jonas sedang makan siang. Kemudian jam ini, jarum pendeknya dan jarum panjang menunjukkan jam berapa ya? Yuk kita simak. Nah, pada gambar tadi terdapat jam seperti ini. Ini jam yang tadi ya, yang Jonas makan siang. Nah, jarum pendeknya menunjuk ke angka 1. Sedangkan jarum yang panjang menunjuk ke angka 12. Maka dibaca pukul 1 atau pukul 1 tepat. Nah, kita lanjutkan. Sekarang cara menulis tanda waktu. Untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Apa itu? Yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Nah, kalau kita lihat dari gambar jam ini, jarum pendeknya menunjuk ke angka 4, sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Maka ditulis pukul 4.00. Selanjutnya adalah tanda waktu 24 jam. Bagaimana ya tanda waktu 24 jam itu? Nah, pada penulisan tanda waktu 24 jam tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, sore, atau petang, atau malam. Seperti tadi Jonas makan siang. Nah, kalau di jam 24 ini tidak perlu lagi dituliskan makan siang atau jam siang. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam satu hari ada 24 jam. Anak-anak harus ingat ini ya. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Kenapa? Karena hanya ada 12 angka pada jam analog. Maka setelah pukul 12 siang waktu disebutkan. Contohnya ini. Pada pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Kami ulangi sekali lagi. Pada pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Perhatikan jarum pendeknya dan jarum panjangnya. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Maka dia dibaca pukul 13.00. Jadi kalau ada jam 13 berarti anak-anak harus bisa berpikir berarti itu menunjukkan jam 1 siang. Jadi sudah tidak perlu lagi disebutkan waktunya itu siang atau sore. Selanjutnya, ini jam berapa anak-anak? Pukul 12 malam. Kalau dituliskan 24.00. Nah, jadi lanjutannya dari 13 tadi. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka pada pukul 12 malam ditulis 24.00. Jadi kalau disebutkan pukul 24.00, anak-anak sudah berpikir bahwa pukul 24.00 adalah malam hari. Selanjutnya ini pukul 6 pagi. Kalau 6 pagi ditulis bagaimana? Anak-anak harus ingat tadi, dalam satu hari ada 24 jam. Maka kalau jam 6 pagi cukup ditulis 06.00, karena setelah angka 24 ini kembali ke angka 1 tidak 25, tetapi kembali 1, 2, 3 dan seterusnya. Anak-anak ingat ini ya. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang waktu disebutkan. Nah, jadi penyebutannya adalah setelah 12 siang. Jadi kalau pagi setelah jam 24 malam, anak-anak disebutkannya kembali ke angka 1. Jadi kalau seperti ini disebut pukul 06.00. Bagaimana? Anak-anak paham ya tentang satuan waktu? Baik, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjutkan untuk latihan ya. Anak-anak silahkan kerjakan lembar kerja yang sudah Pak Amin kirimkan di WA grupnya. Anak-anak kita belajar menuliskan, menyebutkan jam. Anak-anak sesuai harapan Pak Amin tadi, anak-anak harus bisa menyebutkan waktu dengan benar. Pesan Pak Amin, anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa anak-anak juga harus mengatur waktu. Nah, sekarang karena kita belajar tentang jam, maka anak-anak harus mengatur waktu. Waktu saya sarapan pagi jam berapa? Anak-anak harus menjadwalkan dengan baik. Nanti mau belajar jam berapa, anak-anak harus tahu dan bisa menyebutkan jamnya. Jadi nanti kalau diminta tolong sama orang tuanya, ditanya bagaimana jam berapa itu, anak-anak bisa menyebutkan. Itu ya anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan Pak Amin. Pak Amin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.